Hai, halo, dengan Egy Pramudia di Live Love Flame Tarot. Kali ini masih di edisi staycation versi aku dengan barcode, dengan alat untuk masukin sesuatu dalam tubuh dalam masa recovery, dalam masa observasi, tapi masih tetap pengen general reading. Untuk kamu tentunya. Tema kali ini aku mau bacain apa yang akan dia lakukan dalam waktu dekat. Kabar dia dalam waktu dekat seperti apa gitu ya. Dia akan ngabarin kamu kah, atau dia akan menuju ke kamu, atau dia masih dalam masa hibernasinya. Oke, aku shuffle dulu, aku kocok kartunya, dan untuk kamu, bantu aku pikirin orang yang sedang dealing sama kamu ya. Pikirin orang yang sedang dealing sama kamu. Belum udah keluar. Pikirin bener-bener supaya energinya bisa ketarik ke sini. Untuk yang pertama, biasanya kan aku akan bacain energi dia. Nah sekarang aku balik, aku bacain energi kamu. Apa yang sedang kamu alami saat ini ya? Apa yang sedang kamu rasakan? Energimu seperti apa? But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Ini energi kamu saat ini. Ada Eight of Pentacles, ada The Lovers, Eiffel, ada Page of Pentacles, Three of Cups, High Priestess, dan Ace of Swords. Kamu sedang merasakan begini. Kamu sedang menunggu kabar dari dia sebenarnya. Kamu sedang menunggu kabar dari dia. Kamu sedang menunggu kabar dari dia. Di sini kamu merasa dia itu segalanya buat kamu. Dia itu mempengaruhi kamu dalam banyak hal. Jadi mood swing kamu itu bisa banget pengaruh dari dia. Kalau misalnya dapat kabar dari dia, kamu jadi happy. Tapi kalau misalnya nggak ada kabar, terus kamu moodnya berubah gitu. Nah di sini ada Page of Pentacles. Kamu tuh pengen sesuatu yang nyata dari dia. Kamu pengen sesuatu yang bisa terlihat dari dia. Ada satu permulaan yang bisa kelihatan deh. Nggak cuman omong doang, nggak cuman perasaan aja, tapi benar-benar sesuatu yang bisa dibuktikan gitu. Di sini juga ada Three of Cup. Three of Cup itu lebih kayak energinya kamu berharap ada pertemuan, ada reunion ya, ada pertemuan, ada kontak kembali dengan dia gitu. Terus ada High Priestess juga. Di sini kamu memanifest antara spiritual dan ini kamu, mental kamu, supaya memang berharap ada titik temunya lah.
ada titik bertemu dengan orang yang sedang dealing sama kamu. Dan di sini ada Ace of Swords juga. Kamu memang berharap kalau Ace of Swords ini kayak the beginning-nya gitu. Kamu kayak benar-benar merasa kayak sudah pengen mulai sesuatu yang jauh lebih jelas. Even itu sesuatu yang baru atau hubungan yang baru pun gitu, tapi lebih jelas aja gitu. Selama ini sepertinya kayak banyak hal-hal yang menggantung antara kamu dan dia. Sebenarnya itu yang pengen kamu kejar, itu sesuatu kejelasan, lanjut atau tidak, jelas atau tidak, atau bagaimana itu pengennya clear aja. Nggak pengen sesuatu yang berlarut-larut tanpa ujung yang jelas, tanpa ujung yang pasti. Energi kamu seperti itu saat ini, kan? Iya. Nah, sekarang kita cek lagi energi dia. Kamu bagaimana? Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Di sini banyak pentacles dan wands-nya keluar ya. Jadi gini, dia ini punya hati, punya rasa yang ditahan, yang dipendam ke kamu. Pada dasarnya sebenarnya dia mengharapkan saat ini tuh pengertian dari kamu, kerjasama dari kamu. Itu sih. Dia ini sedang bekerja keras. Ada banyak tuntutan, ada banyak hal yang harus dia kerjakan di sana, dan dia butuh kerjasama kamu. Dia di sini ada the world juga. The world itu the end of the cycle. Artinya sebenarnya apa yang dia sedang hadapi di sana tuh dia sedang dalam masa penyelesaian. Aksinya juga sudah maksimal gitu. Jadi yang diharapkan ke kamu tuh sedikit lebih bersabar. Bersabar dulu. Dia sedang menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban dia di sana. Di sini ada juga the world yang dibilang tadi ending of the cycles. Jadi fase yang di sana itu mau coba dia selesaikan, tapi di sini ada faktor wanita. Bisa jadi ibunya, bisa jadi mungkin pasangannya yang terlibat dengan cinta berlapis-lapis, bisa jadi di pasangannya, atau bisa jadi dengan ibunya, atau bisa keluarganya. Tapi ada, bisa dibilang berarti orang yang dealing sama kamu ini dekat dengan keluarga ya. Kalau memang wanita ini adalah keluarganya, berarti dia dekat dengan ibunya. Dia sayang sekali dengan ibunya, jadi dia mendengarkan apa kata ibunya. Atau kalau memang dia sudah memiliki pasangan, artinya itulah menjadi kendala dia. Makanya dia minta kamu untuk sedikit bersabar dulu. Dia pun sedang menahan perasaannya. Dia butuh kerja sama kamu juga untuk mengerti posisi dia yang belum bisa menjadi yang kamu mau. Oke, kita lanjut. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dari dia? Apa yang kamu inginkan dari dia dalam kondisi dia saat ini? Kamu kan energinya memang pengen ada kejelasan, kan? Ini kan kondisinya dia belum bisa karena masih kendala dengan kesibukan dia, dengan kewajiban dia di sana ya. Ini ada
The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would Magician. never be fine. I strive Two of just Wands. to say I'm alright. And for the first Two time of in a Wands. long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Two of Cup. Wow, Two of Wands, Two of Cup keluar. Jadi ini yang kamu mau. Sebenarnya ini yang kamu harapkan dari dia nih. Ini kan energimu memang dia itu mempengaruhi kamu. Kamu pengen ada reunian, kamu pengen memulai sesuatu yang baru. Nah ini loh sikap yang pengen, sikap dia yang kamu harapkan itu seperti ini. Kalau yang tadi kan dia ke kamu, sekarang kamu ke dia. Kamu tuh sebenarnya nggak muluk-muluk kok. Kamu pengen balance dengan apa yang dia kerjakan di sana. Setidaknya apa yang kamu berikan ke dia itu juga ada feedbacknya gitu. Dia juga memberikan sesuatu ke kamu gitu. Ya setidaknya ngasih kabar atau ngasih perhatian lebih gitu. Itu yang dia, itu yang mau kamu minta dari dia. Karena sikap dia mungkin karena banyak beban, banyak tuntutan, akhirnya dia jadi nyuekin kamu gitu. Itu membebani kamu. Itu bikin kamu sedih, itu bikin kamu kayak jangan begini, kasih kabar aku, kasih aku perhatian dong. Setidaknya adalah kabar-kabar dari kamu yang menunjukkan bahwa ini masih ada kok di pikiran kamu gitu. Kamu tuh jadi bingungnya, ini kita gimana sih, kok kamu kayak yang nggak ada kabar atau gimana gitu. Itu yang bikin kamu tuh kayak merasa ini hubungan apa sih gitu. Kamu cuma minta ada keimbangan aja, sewajarnya aja sikapnya. Dan karena sikap yang kamu terima dari dia ini membuat kamu jadi terbelenggu gitu, jadi nggak nyaman lah ya gitu. Nggak ada kabar, nggak ada pesan, nggak ada message, nggak ada telepon gitu. Kayak udah aja gitu, hilang gitu, kayak nggak ada hubungan gitu. Di sini juga ada The Magician. Yang kamu harapkan dari dia itu sebenarnya sesuatu yang solid, permulaan yang solid gitu, permulaan. Jadi kayak di titik kamu minta kepastian sih dari dia. Di sini juga ada Two of Wands. Two of Wands itu kayak duality, artinya kamu di fase yang berharap dia memilih, tapi juga di sini ada Two of Cup. Ketika dia memilih, kamu berharapnya dia memilih kamu. Itu sih yang kamu harapkan sebenarnya. Begitu. Oke. Pertanyaannya yang ditunggu-tunggu. Gini. Yang aku mau buka adalah prospek kedepannya. Dia tuh akan melakukan apa sih ke kamu? Apa yang akan dia lakukan nih? Sudah ya, apa yang dia harapkan ke kamu sudah, apa yang kamu harapkan ke dia sudah. Lalu sekarang hubungan kalian ke depan tuh akan seperti apa sih? Saat ini kan kamu di titik yang minta kepastian, duality-nya juga ada, choice-nya juga ada, berharap kamu dipilih gitu, minta dia memilih, tapi juga berharap kamu dipilih, kamu yang dipilih. Nah ini hubungan ke depan kalian seperti apa? The Tower, Knight of Wands, of Swords, Emperor. Dia masih prospek kedepannya begini. Masih panjang, masih banyak yang harus dikerjakan,
intinya banyak perdebatan, banyak perbedaan. Sepertinya hubungan kalian banyak pertentangan juga. Maksudnya begini, hubungan kamu ke dia ke kamu itu perasaannya solid, perasaannya kuat, tapi di sekeliling kalian yang seperti tidak mendukung gitu, seperti tidak memberikan jalan. Nah, itu yang membuat kalian itu harus bekerja, dalam artian harus lebih sabar. Karena di sini banyak faktor menunggu, kayak belum bisa berbuat apa-apa dulu, masih diminta bersabar dalam artian ya pergerakannya mungkin sangat amat pelan banget untuk kedepannya ya. Hubungan kalian ini masih sama-sama diminta untuk saling menunggu dan saling memahami. Dan yang terakhir ada kartu Emperor, bagus sih sebenarnya. Jadi kartu Emperor kan ini ya, berkuasa lah ibaratnya begitu ya, raja gitu. Jadi ya dalam sebuah hubungan itu bagus, berjalan dengan baik, tapi ya itu benar-benar diminta untuk raja yang bersikap bijak, raja yang bersikap tidak semena-mena, yang memperhatikan kebutuhan orang lain, yang memperhatikan rakyatnya, yang memperhatikan sekelilingnya. Artinya kalian diminta untuk bersabar, lebih memikirkan orang-orang di sekeliling kalian dulu. Ketika orang-orang yang di sekeliling kalian happy, terpenuhi, baru kalian bisa bersatu. Itu sih yang diminta. Begitu. Terus pertanyaan yang terakhir, apa yang akan dia lakukan? Kan prospek kedepannya itu benar-benar kalian dalam hubungan ini diminta bersabar gitu. Terus dalam waktu dekat dia akan melakukan apa? The Fool ini bagus loh. Dia kayak nothing tulus gitu. King of Swords, Two of Pentacles, The Sun. Aku semangat banget kalau ada The Sun. The Chariot, lalu ada King of Wands. Banyak king muncul. Yang dia lakukan ke kamu begini, dalam pembacaan kartu ini, dia akan berjalan maju ke kamu pelan-pelan. Dia akan berjalan maju ke kamu, walaupun secara pasti tujuannya apa, dalam artian pada intinya tujuannya tidak ingin membuat kamu kecewa. Pada intinya pengen membuat kamu happy lah pastinya, karena happy-nya kamu ya happy-nya dia. Dia akan pelan-pelan sekali berjalan menuju kamu dengan segala risiko yang akan tapi dia tidak mengantisipasi resiko yang dia nggak pikir panjang gitu. Gimana ya kalau begini, nanti gimana, itu enggak. Jadi jalan aja, dia jalan. Yang dia pikirkan itu sebatas kamu. Di sini ada King of Swords. Yang dia pikirkan sebatas kamu, artinya kamu itu selalu ada di dalam pikiran dia. Tapi efek dari misalnya dia menjalin hubungan sama kamu nantinya, dia meninggalkan apa yang dia punya di sana, itu dia istilahnya antisipasinya belum maksimal juga. Tapi dia tipikal yang berani ngambil resiko. Dia mau ngambil resiko, tapi sebenarnya resikonya apa itu belum dia pikirin. Yang jelas ya udah, jalan aja dulu, gerak aja dulu. Resiko gimana ya dijalanin gitu. Di sini ada Two of Pentacles. Di situ kan kamu tadi ada Two of Wands, terus ada Two of Cups. Nah, di sini pun dia akan melakukan pilihan, dia akan membuat pilihan.
pilihan yang sulit, tapi dia akan memilih. Tapi kalau misalnya ini kan apa yang dia lakukan ke kamu, kesimpulan aku sih pada akhirnya dia akan memilih kamu, walaupun kalian diminta untuk sabar dulu, menjalani proses menunggu, bersabar, memberikan happiness ke yang lain dulu gitu. Tapi endingnya akhirnya dia bergerak ke kamu. Lalu di sini juga ada pesan ini kartu yes dalam tarot deck gitu. Jadi dia memilih kamu gitu. Di sini juga Chariot ini digambarkan dia hadir, tapi dia menunggu, dia tidak bereaksi. Dia menunggu dia akan bereaksi kalau sudah ada aksi dari sekitarnya. Jadi kayak ya udah, ini loh, di sini loh aku. Tapi dia belum bereaksi apa-apa. Dia hanya menunjukkan aku di sini. Aku ini ada. Tapi dia belum yang kayak melakukan sesuatu, ya itu Chariot. Jadi kayak ya udah. Ini aku di sini, aku ada di sini, tapi belum mengambil tindakan apa-apa. Nah, di sini juga ada King of Wands-nya. Nah, barulah setelah dia menunjukkan di sini aku ada, baru nanti dia akan melakukan pergerakan-pergerakan yang pasti. Jadi kesimpulan aku, memang tipikal orangnya itu lebih ke nggak terlalu banyak ngomong, progresnya juga lambat. Mungkin dia terkendala dengan banyak beban. Jadi dia tuh kayak memilah satu persatu apa yang harus dia selesaikan dulu. Jadi yang dia harapkan ke kamu itu kesabaran, pengertian. Endingnya yang dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat ini adalah pelan-pelan menuju ke kamu, karena kamu yang selalu ada di pikirannya. Sesuai dengan harapan kamu, dia akan memilih juga. Dan kartu The Sun muncul, yes, bisa dibilang ini pencerahan, bisa dibilang ya memang dia memilih kamu gitu. Dan di sini dia menunjukkan yes, aku ada. Dan pada akhirnya pelan-pelan dia akan menyusun sesuatu hal yang membuat kalian happy gitu sih. Ini pembacaan kartu apa yang dia akan lakukan ke kamu dalam waktu dekat sudah selesai. Selanjutnya aku akan ada ekstra dari Oracle deck ya. Oracle deck yang aku mau bacain itu dari ini aja nih, Priestess of Light. Priestess of Light aku bacain. Aku ambil semesta ingin menyampaikan apa yang semesta ingin sampaikan itu ya. Apa yang semesta ingin sampaikan. Go with the flow. Jadi semesta ingin sampaikan, kadang kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau. Jadi jalani dulu alurnya gimana, sampai di mana, ikutin aja terus. Kalau memang hubungan ini membuat kamu nyaman, ya ikutin aja terus. Alurnya bagaimana, sampai di mana nantinya. Nah, di sini juga ada hidden knowledge-nya juga, supaya kalian bisa mengambil hikmah dari pelajaran-pelajaran yang tersembunyi nantinya. Dalam perjalanan ini kan nantinya pastinya akan ada hikmah-hikmah yang bisa kamu ambil, hikmah-hikmah yang bisa kamu dapatkan. Hanya semesta minta kamu untuk flow. Karena apa? Supaya kamu bisa mengambil hikmah dalam perjalanan hubungan kalian ini, baik buruknya, dan endingnya ini akan kamu dapatkan achievement. Achievement itu kan bukan sebuah gini, bisa jadi kesabaran kamu jadi bertambah, kedewasaan kamu bertambah, kebijakan kamu jadi bertambah.
bisa memandang segala sesuatu perjalanan hidup itu dari banyak sudut pandang juga. Itu yang semesta ingin sampaikan ke kamu. Itu makanya kamu diberi fase ini, perjalanan dengan orang yang sedang dealing sama kamu. Untuk apa? Tadi kamu diminta untuk go with the flow, jalani perjalanan ini. Hubungan ini dijalanin aja dulu, dilihat baik dan buruknya, tidak perlu tergesa-gesa, dinikmati supaya kamu bisa mengambil pelajaran yang tersembunyi, sehingga kamu bisa ada peningkatan, ada pembelajaran hidupnya jadi semakin luas, dimana semakin bijak, semakin sabar, semakin bisa melihat segala sesuatu dengan banyak sudut pandang. Begitu, oke? Begini pembacaan tarot deck dari Saswi Ribito dan extra oracle decknya dari Priestess of Light. Semoga resonate, semoga cocok dengan apa yang kamu alami saat ini. Tapi jika belum resonate, ya gak apa-apa, silahkan cek lagi video general reading aku yang lain. Akan banyak general reading. Oh ya, boleh kalau misalnya kamu minta dibacakan satu tema spesial untuk kamu, silahkan komen. Nanti akan aku bacakan secara random ya, siapa-siapa yang akan ditentukan. Lalu mudah-mudahan tema kamu yang aku bacakan selanjutnya. Ikutin aku terus di Flow Flame Tarot. Tetap positif, tetap baik, jaga kesehatan kamu supaya kamu nggak staycation kayak aku begini. Dan jangan lupa, kamu istimewa.